Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyatna, gimana kabarnya Pak Supriyatna? Sudah siap untuk kegiatan pagi hari ini? Alhamdulillah, baik bagus, sehat-sehat luar biasa. Alhamdulillah, Bu Yandri juga sudah siap ya pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat dan siap untuk coaching dengan Pak Supriyatna. Oke, untuk kesempatan pagi hari ini nanti kita akan mencoba coaching, dan di sini nanti yang akan jadi coach adalah Supriyatna yang jadi coach ya. Kemudian coachingnya Bu Yandri. Sementara saya Ya, nanti akan jadi pengamat. Nah, gitu ya. Baiklah, ini sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, saya sedikit ini ingin tahu dari Pak Supriyatna. Yang pertama ini Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk coaching pagi hari ini? Baik bagus. Jadi yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu hadir sepenuhnya, listen. Hadir sepenuhnya. Dan yang Oke. kedua, ya kemudian yang kedua listening Pak, mendengarkan permasalahan yang disampaikan dari coach. Begitu bagus. Mendengar dua hal itu ya. Nah, kemudian Dua yang hal itu, Pak. berikutnya, Pak Supriyatna sudah siap ya untuk melakukan itu? Siap Pak, sudah siap. Iya, saya sedikit mengingatkan Pak, nanti tolong untuk coachingnya kita mencoba menggunakan alur Tirta ya Pak ya. Siap. Iya, Siap. baik, ini Bu Yandri juga siap ya coaching ya? siap. Oke, waktu ini saya berikan sepenuhnya pada Pak Supriyatna. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yandri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, tetap puasa, tapi tetap menjalankan aktivitas seperti biasa ya Bu. Amin. Insya Allah. Ya. Bu Yandri, saya hari ini ketemu dengan Bu Yandri terkait dengan proses pembelajaran Bu Yandri. Apa ada hal yang akan dilaksanakan oleh Bu Yandri atau mungkin ada kendala-kendala dalam proses pembelajaran atau perencanaan yang akan dilakukan oleh Bu Yandri? Ini Pak, saya ada kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Bagaimana Bu itu dengan proses tersebut? Begini Pak, saya kan sejak mengikuti pendidikan guru penggerak ini mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya ingin menerapkan diferensiasi proses. Namun saya ada kendala di ini sarana dan prasarana yang ada di kelas kami. Ketika saya mau menampilkan PPT, namun tidak ada, bukan tidak ada keterbatasan ini proyektornya Pak. Jadi satu guru dengan guru yang lain itu gantian. Kan saya mau memenuhi eh, kebutuhan belajar siswa yang visual. Saya mau menampilkan video, saya mau menampilkan PPT, namun kendala di proyektornya itu gimana ya? Saya bingung ini Pak. Bu Yandri mencoba untuk menerapkan diferensiasi proses, cuma terkendala dengan fasilitas gitu ya Bu? Iya Pak. Saya kan mau menerapkan Bu Yandri, saya mau menerapkan itu Pak, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman kan, mau menerapkan video, mau penerapan IT gitulah. Biar siswa itu tahu pemahaman IT-nya bertambah, nah, tapi terus ada fasilitas. Ya, oke, Bu Yandri, apakah untuk menerapkan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kodrat zaman harus memanfaatkan proyektor atau ada cara yang lain? Oh iya Pak, untuk penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi kehadiran kan tidak hanya ini ya Pak ya, sesuai dengan kodrat zaman, dan juga dengan kodrat alam. Iya, saya jadi ingat ini. Iya. Oh iya, Atau jadi bisa jadi Bu Yandri mungkin punya ide, jadi memanfaatkan yang ada misalnya apa itu Bu, tanpa harus proyektor misalnya. iya, sebentar. Oh iya, saya alhamdulillah ini jadi ada ide Pak untuk penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dengan kita jangan fokus pada ini ya Pak, kendala ya Pak ya.
Tadi kan saya mau menerapkan IT, namun kekurangan proyektor. Ya, ini saya ada ide. Saya akan menerapkan media pembelajaran yang ada di kelas dan di lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Iya. Iya, iya. Betul. Ada lagi Bu yang bisa Bu Yandri lakukan untuk pembelajaran diferensiasi dengan tetap memanfaatkan sumber daya yang ada misalnya? Bisa, Pak, bisa. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Contohnya, saya akan apa ya? Selain proses bisa produk, Pak. Bisa. Apa misalnya produk dihasilkan nanti oleh siswa itu? Produk yang dihasilkan contohnya misalkan sebuah paragraf yang apa ya? Sebentar. Oh ya, misalkan materi describing thing, misalkan materi mendeskripsikan benda, saya akan meminta siswa untuk mendeskripsikan benda yang ada di kelas. Baik. Seperti itu. Iya, iya. Rencananya kapan Bu? Nanti diterapkannya Bu? Rencana kapan itu? Penerapan hal tersebut? Secepatnya, Pak. Insya Allah minggu depan akan saya terapkan. Akan Baik. memanfaatkan benda-benda yang ada di kelas dan di lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Mudah-mudahan nanti berhasil. Nanti kita ada pertemuan lagi sekitar 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan nanti udah ada perkembangan begitu Bu. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik Bu Yandri, apakah Bu Yandri bisa meraih tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu? Alhamdulillah, setelah saya ngobrol dengan Pak Supriyatna, ini saya jadi teringat dengan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam. Tadinya saya fokus yang kodrat zaman harus IT. Ternyata kita juga bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kelas dan di sekitar sekolah sebagai media pembelajaran. Alhamdulillah saya senang sekali dengan pertemuan kita hari ini. Jadi ada ide baru, begitu Pak. Iya. Jadi perasaan Bu Yandri seperti hari ini senang ya Bu? Kita Alhamdulillah senang melakukan sekali. diskusi hari ini. Baik, mudah-mudahan nanti rencana-rencana Bu Yandri bisa benar-benar direalisasikan agar Amin. bisa tercapai tujuan pembelajaran dari Bu Yandri. Baik Bu Yandri, terima kasih. Mudah-mudahan nanti sukses untuk proses pembelajaran di Amin, terima kelasnya. kasih. Demikian, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini proses coaching antara Pak Supriyatna dan Bu Yandri ya. Ini ada beberapa hal mungkin Pak Supriyatna ya yang harus kita ketahui bersama-sama terkait dengan proses coaching yang barusan kita laksanakan. Pak Supriyatna ini sebagai coach ya. Ini bagaimana menurut Pak Supriyatna tentang pelaksanaan coaching tadi? Ya, ada beberapa hal yang tahapannya tadi miss Pak, seperti tujuan tadi tidak disampaikan di awal. Tujuan dari coaching itu apa? Tapi untuk tujuan kompetensi yang dikembangkan tadi hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan, itu sudah saya upayakan untuk dilakukan begitu Pak Agus. Oke, iya ya. Ya ini juga sepengamatan saya Pak Yan, Pak Supriyatna sudah bagus ini. Di sana sudah terlihat proses atau kompetensi untuk mendengarkan aktif ya. Dilihat dari gesturnya itu, gestur mendengarkan sungguh-sungguh itu. Kemudian yang kedua itu juga Pak Supriyatna sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ya. Pertanyaan yang menggali, tidak mengarahkan tapi menggali, tidak menjawab. Sampai susah jawabnya. Iya, kemudian ini penting lagi Pak Supriyatna sudah melakukan apa ya kegiatan yang memberdayakan coaching ya. Sehingga tadi Bu Yandri bisa berpikir sungguh-sungguh itu di apa ini yang harus saya kerjakan. Ini luar biasa ini. Andaikan ketemu secara langsung mungkin akan sangat bagus ya Pak ya. Ini beberapa hal Pak Supriyatna. Kemudian dari pengamatan tadi ya memang ada beberapa hal yang harus kita konfirmasi Pak ya bersama-sama. Yang pertama nih, dari kegiatan sudah baik ini, apa yang ada dalam benak Pak Supriyatna untuk masa-masa yang akan datang untuk meningkatkan ini kemampuan coaching ini kira-kira? Aman. Sudah bagus. Lanjut ini. Lanjut ya Pak ya. Oke. Berikutnya Pak, ini tindakan apa saja yang akan Pak Supri
laksanakan, Pak? Terkait dengan, Jadi saya ingin, ya silakan Pak. saya ingin terus belajar, Pak. Saya ingin terus belajar, mengembangkan kompetensi saya khususnya terkait dengan coaching, khususnya yaitu terkait dengan kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, Yang harus perlu pembelajaran lagi. ya. Berarti ingin ditingkatkan lagi, lebih ditingkatkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah itu kira-kira akan dimulai sejak kapan ini Pak? Jadi ini akan segera mulai Ya. dengan teman-teman di senior seperti Andri, saya nanti akan menimba ilmu kepada yang sudah lebih luar biasa. Ya, jadi bisa bertanya pada teman-teman yang senior Pak ya. Ini sesuatu yang penting juga mungkin Pak. Untuk melakukan semua kegiatan ini perlu support ya Pak ya, atau dukungan ini. Kira-kira untuk dukungannya ini datangnya dari mana Pak, atau berbentuk apa nih? Ya, dukungan dari keluarga, termasuk dari yang paling penting adalah dari pihak sekolah dan juga rekan sejawat, Pak. Karena tanpa ada dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, tentu proses-proses pengembangan diri kita itu akan terkendala. Jadi makanya paling tidak ya dukungan waktu yang longgar dari pihak sekolah untuk pengembangan diri. Iya ya. Jadi pihak sekolah bisa mendukung untuk pengembangan diri Pak ya. Dan yang terakhir Pak nih. Betul Pak, betul. Apa yang Pak Supriyono dapatkan dari sesi yang sekarang ini Pak? Ya, yang saya dapatkan itu baru saya punya pengalaman lagi terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Kalau kemarin kita belajar coaching tentang permasalahan-permasalahan yang umum, tapi hari ini kita belajar untuk mengcoaching seorang guru terkait dengan kegiatan akademik, Pak. Jadi kita berusaha untuk menjalankan coaching sesuai dengan track-nya. Iya. Terima kasih Pak Supriyatna ya. Ini kita sudah berbagi bersama-sama. Sama-sama Pak. Luar biasa sekali untuk coach dan coachingnya juga ya, Pak Supriyono dan Bu Yandri. Demikian, terima kasih. Mohon maaf untuk kalian kurang berkenan. Saya Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.